Kenapa kok orang Yahudi ini sering bertanya kepada Nabi? Dia itu bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Beda dengan orang yang tidak tahu dengan orang tidak mau tahu. Kalau orang tidak tahu dikasih tahu mau, Pak. Tapi kalau orang tidak mau tahu dikasih tahu mana abri na tahu. Nah, ini orang tidak mau tahu. Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Ketika kita beribadah kepada Allah, allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kalau kita beribadah kepada Allah, dua yang akan dikasih oleh Allah. Allah akan cukupkan makanan kita dan Allah akan selamatkan kita dari rasa takut. Nah, di antara beribadah kepada Allah yaitu mencari ilmu. Baik, saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an alima. Boleh suaranya agak diangkat ya. Jadi kalau ada yang salah kurang dengung misalnya, tidak usah takut, tak kira tegur bitung setung. Nanti biar saya perbaiki. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'. In tubdu khairan أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. Arunya tidak panjang. Wa nakfuru bi ba 2 3. Wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم والذين
ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. Elunya ada panjang. Yas'aluka 2 3. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas samaa'i faqad sa'alu Musa akbar min dhalika faqalu arinallaha jahrah. Ingat. Musa ada coret panjang, berarti harus panjang. Faqad sa'alu Musa 2 3. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalika faqalu arinallaha jahratan fa'akhadhathumus sa'iqatu bidhulmihim ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعتدوا lagi وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق
وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن سبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما
lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaik. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaik. يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. Hanya ada 2, 3. والمؤمنون يؤمنون بما والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diperhatikan Al-Qur'annya? Rahim, mungkin Pak Sulaiman diambilkan satu Rahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang dari siapapun juga. Artinya, dia pastilah akan memberinya hukuman illa man zulimah, kecuali dari orang yang dianiaya. Sehingga apabila dia mengucapkannya secara terus terang, misalnya tentang keaniayaan yang dideritanya, sehingga ia mendoakan si pelakunya, maka tidaklah dia akan menerima hukuman dari Allah. Faham maksudnya? La yuhibbullah, Allah tidak suka al-jahrah, terhadap perkataan bisu'ih yang buruk minal qauli, dari ucapan. Gini maksudnya Pak, Allah tidak suka dengan seseorang yang suka mengatakan perkataan yang buruk, yang jelek. Mun candring madura apa iswan? Ma antara ke Allah, kamu boleh yang senang kering apa iswan? Perkataan kotor. Bisu, perkataan yang kotor. Sekejap, mohon maaf. Wah tanang. Cairakal. Tak ngabos, Bang. Apa nah? Ya coba terus sakit, tak usah. Kenapa terus sakit pasti tak lebur. Jadi Allah tidak suka dengan perkataan yang kotor. Atau doa yang kotor, lenyale orang. Mandura, kecuali illa mandulim, kecuali orang yang dianiaya. Hati-hati, orang yang suka berkata kotor, lantang ya, berkata kotor, maka dia akan kena hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata ulama tafsir. Saya suka apa suan ka orang, dia akan dihukum oleh Allah. Ya, di antara hukumannya dia akan dijauhi oleh teman-temannya. Sekejap misalah Rahim kanca bi aftar. Duk rumah tak ngilingakin ko pengen. Akhirnya tak seneng Rahim. Mak peng kopeng. Taring pacan ko jengko. Ijareng mohon maaf ini. Siapa colon ada masalah atau okar tak lebur gini boleh. Nah ini tidak boleh. Tidak boleh. Nah Allah tidak suka. Di antara hukuman yang akan diberikan oleh Allah ya tadi, akan sulit mendapatkan teman, tidak disenangi oleh tetangga. Kira-kira siapa yang senang bertetangga dengan orang yang suka berkata kotor, Pak? Sakalero sukoni. Bede tamu intar ke rumah mana? Mohon maaf. Saya sering juga mendengar orang terkadang
Pak nyang mak lebur ta pun nopo. Tak lebur, Pak. Nah, ini tidak senang. Tidak boleh, tidak bagus. Dan Allah akan menghukum orang yang suka berkata kotor. Kecuali orang yang dianiaya oleh seseorang, dia berdoa kepada Allah. Hati-hati. Ada 7 doa katanya Ki Abdul Majid Bata-Bata yang dia berdoa akan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Dulu saya di pondok itu, pengasuh nomor 3 Banyuanyar itu mengarang sebuah kitab namanya Nubdah. Dalam kitab tersebut diceritakan wa sab'atun la yaruddullahu da'watahum. Ada 7 doa yang oleh Allah pasti diterima doanya. Si pertama yang diletakkan oleh Ki Abdul Majid, matlumuh, orang yang didolimi. Hati-hati, Pak. Jangan pernah mendolimi orang. Nabi pernah minta maaf kepada sahabat karena takut Nabi pernah punya salah. Di Indonesia ini ada tradisi saling minta maaf ketika bulan Syawal. Sebenarnya minta maaf itu jangan nunggu bulan Syawal, Pak. Kalau bersalah segera minta maaf. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, segeralah minta maaf sebelum kematian itu datang, karena kata Nabi, nanti di akhirat ma la yanfa'u malun wala banun. Ma la yanfa'u malun wa dinar, dirham. Tidak berguna lagi harta, dinar dan dirham. Mun di otang na itunya tulim aja. Dolim ka orang yang tulim minta sama orang. In tubdu khairan aw tufa wa kana Allahu sami'an wa kana Allahu, dan Allah sami'an, maha mendengar apa yang diucapkannya. Alima, lagi maha mengetahui apa yang diperbuatnya. Ustadz, saya ini sudah sering mendolimi orang. Hidup saya enak-enak saja, Ustadz. Nah, saya tetap mendolimi orang, Ustadz. Kenapa kok tidak ada efek? Nah, di antara hukuman Allah kepadamu, kamu dibiarkan oleh Allah tetap mendolimi orang. Paham, Pak? Di antara adab Allah itu bukan hanya adab dunia, Pak. Ada orang mendolimi orang, kemudian dia tidak ada efeknya, tidak ada adab dari Allah, sehingga keesokan harinya dia tetap mendolimi orang. Dia berkata, mana janji Allah yang katanya saya akan dihukum oleh Allah? Di antara hukuman Allah, Anda diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendolimi orang lagi. Karena nanti di akhirat, orang yang mendolimi seseorang, apa kata Nabi? Pahalanya orang yang melakukan tadi, yang melakukan ibadah, akan diberikan kepada yang didolimi. Kalau pahalanya kurang, maka dosa yang dimiliki oleh orang yang didolimi akan diberikan kepada orang yang didolimi tadi. Maka kalau di dunia ini, segeralah minta maaf. Ustadz todus, Ustadz, misalnya Rohim todus ke Aftar, itu minta sama orang. Atau Aftar sering jongocok ke Rohim misalnya, itu minta sama orang. Hah? WA, itu minta sama orang. Wah, tak tak aja ke boleh, tak guna custom. Tak Aftar pernah lecek ke Rohim, atau sebaliknya. Intubdu, karena Allah maha mengetahui, Allah tak mendengar dan Allah maha mengetahui. Intubdu, jika kamu melahirkan atau memperlihatkan khairan, sesuatu kebaikan di antara perbuatan baik, au tufuhu, atau menyembunyikannya, artinya melakukan secara sembunyi-sembunyi, au tufu an su'in, atau memaafkan sesuatu kesalahan atau keaniayaan orang lain, fa innallaha kana afuwan qadira, maka sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha kuasa. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi, sesungguhnya orang-orang kafir kepada Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa yuriduna ay yufarriqu bainallah, dan bermaksud akan membeda-bedakan di antara Allah, bainallahi wa rusulihi, dengan rasul-rasulnya, yakni dengan beriman kepadanya serta kafir terhadap mereka. Ada orang yang beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Nabi. Di antaranya orang ahli kitab. Mereka percaya kalau ada Allah. Orang Yahudi percaya kalau ada Allah ada, tapi tidak meyakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin, serta mengatakan kami beriman kepada sebagian di antara rasul-rasul itu, wa nakfuru bi ba'dhin, dan kami kafir terhadap yang lain dari mereka. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila, serta bermaksud hendak mengambil di antara demikian, maksudnya di antara kufur dan iman, sabila, suatu jalan yang akan mereka tempuh. Jadi ada sebagian orang yang beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Rasulullah. Juga ada sebagian mengatakan kami ini beriman kepada Rasulullah, cuman sebagian saja. Nah, nanti dijelaskan siapa saja. Ulaika humul kafiruna haqqan, merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Jadi orang yang tidak beriman kepada salah satu nabi yang Allah utus, maka dia telah kafir secara nyata. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina, dan telah kami sediakan bagi orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan, artinya azab neraka. Nah, makanya dalam umat Islam ini sering kita baca la nufarriqu baina ahadim minhum. Kita tidak pernah membeda-bedakan utusan Allah. Walladzina amanu billahi wa rusulihi, orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya, artinya semua mereka, walam yufarriqu baina ahadim minhum, dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, ulaika saufa yu'tihim, kelak Allah akan memberikan kepada mereka apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujurahum, yaitu pahala mereka, artinya pahala amal perbuatan mereka. Wa kanallahu ghafuran, dan Allah Maha Pengampun bagi kekasihnya, rahima, lagi Maha Penyayang kepada ahli yang taat. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaba. Yas'aluka ahlul kitabi, ahli kitab meminta kepadamu hai Muhammad, maksudnya orang-orang Yahudi. Yang dimaksud ahli kitab ini adalah orang Yahudi. Antunazzila alaihim kitaban minas sama, agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Maksudnya sekaligus seperti pernah diturunkannya kepada Nabi Musa, guna mempersulit permintaan itu, dan sekiranya menurut kamu itu berat. Jadi gini Pak, bedanya Quran dengan kitabnya Nabi Musa. Kalau Taurat itu berupa kitab turun. Makanya orang Yahudi mengatakan kepada Rasulullah, Muhammad, coba turunkan kitab saja langsung dari langit. Padahal Quran itu tidak turun secara kitab, tapi berupa kalam. Ungkapan. Kalam ini suara Pak, ungkapan. Firman Allah yang tertulis di Lauhul Mahfud. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud, turun ke langit dunia di Lailatul Qadar, ke Baitul Izzah namanya. Dari Baitul Izzah turun ke Nabi Muhammad berangsur-angsur. Baik, kita break sebentar karena waktunya adzan. Silakan Him. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutkan. Jadi ahli kitab ini orang Yahudi. Karena memang orang Yahudi ini bukan tidak tahu Pak ya. Bukan tidak tahu kalau Nabi Muhammad ini memang benar utusan Allah. Kenapa kok orang Yahudi ini sering bertanya kepada Nabi? Dia itu bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Beda dengan orang yang tidak tahu dengan orang tidak mau tahu. Kalau orang tidak tahu dikasih tahu mau Pak. Tapi kalau orang tidak mau tahu dikasih tahu malah abri na tahu. Nah ini orang tidak mau tahu. Jadi kalau kita menemukan ada orang yang sudah kita kasih tahu tapi dia tidak mau tahu, pah malah lagi ya Pak, atau rod nih apa? Kena garmen. Karena percuma malah orang ini Pak. Hah? Ya? Kasih tempe. Kasih tempe biar tidak tahu terus katanya Pak. Jadi orang Bani Israil, orang Yahudi ini berkata kata Nabi, apa katanya? Antunazzila alaihimul kitaba minas sama. Kitaban minas sama. Wahai Muhammad, kenapa tidak diturunkan kitab saja dari langit?
Nah, versi mereka, katanya mereka, kalau diturunkan dari langit, saya akan percaya. Ternyata dijawab oleh Allah apa? Faqad sa'alu Musa akbaru min dzalika faqalu arinallahu jahratan. Muhammad, dulu orang Yahudi itu permintaannya bukan seperti itu. Maksudnya nenek moyang mereka, nenek moyang orang Yahudi yang bertanya pada Nabi Muhammad tadi. Nenek moyangnya dulu itu pernah minta kepada Nabi Musa yang lebih besar daripada permintaannya kepada kamu itu. Apa permintaannya? Apa katanya? Faqalu arinallaha jahratan. Aku ingin melihat Allah secara jelas, katanya. Apa katanya? Wahai Musa, coba buktikan. Kalau memang kamu Nabi, aku ingin melihat Allah secara jelas, secara langsung. Padahal Pak, orang Yahudi ini menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana tongkat berubah jadi ular. Bagaimana batu keluar air. Bagaimana air yang besar lautan Sungai Nil tadi, Laut Merah itu dipukulkan tongkat tiba-tiba membelah menjadi dinding menjadi dua. Melihat dengan kedua mata kepalanya sendiri. Nah, cuman itulah sifatnya orang yang tidak mau tahu. Kebenaran sudah ada di depan matanya. Nah, terlepas dari itu semua, mereka tidak diberi hidayah oleh Allah, Pak. Makanya sering ulama-ulama kita mengajarkan, sering-seringlah bersyukur kepada Allah dengan mengatakan alhamdulillahi ala nikmatil imani wal Islam. Kita ini terkadang ditanya Allah itu kenapa kok harus menyembah Allah? Bingung kadang. Ada orang yang ditanya sama anaknya, Pak, Allah itu siapa? Ya tidak tahu juga. Ya sudah, itu saja, ya kan? Tidak tahu menjelaskan, bingung, Pak. Nabi Muhammad itu siapa? Kayak apa itu orangnya? Kenapa kok bapak ini sering bersolawat pada dia? Siapa dia? Kenapa? Tidak tahu juga, ya kan? Yang pentingnya itu saja. Nah, inilah kita, Pak, yang kata Nabi dulu. Rasulullah pernah duduk dengan para sahabat, kemudian Rasulullah mengatakan, ana mushtaqun li ikhwani, katanya. Aku rindu terhadap saudara-saudaraku, kerabat-kerabatku. Kemudian sahabat Rasulullah mengatakan, alasta bi ikhwanak ya Allah, ya Rasul, apakah kami ini bukan saudaramu? La, bukan. Kalian itu bukan saudara saya. Bal antum ashabi, kalian itu sahabat saya. Loh, siapa sahabatmu? Kata Nabi, humul ladzi lam yarani walakin yu'minu bi. Dia adalah orang yang tidak pernah bertemu denganku, tapi dia mau beriman kepadaku. Maka kita diakui sebagai saudaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kita ini spesial, Pak. Kita tidak pernah tahu orangnya, tidak pernah tahu mukjizatnya, tidak pernah tahu bentuk wajahnya, kadang mimpi pun tidak pernah. Tapi mau beriman. Makanya nanti di antara spesialnya umat Nabi Muhammad SAW, Allah akan masukkan ke surga semuanya umat Nabi sebelum umat-umat yang lain masuk surga. Jadi umat Nabi Muhammad masuk dulu ke surga, Pak. Setelah selesai semuanya, baru umat-umat Nabi yang lain akan masuk surga. Lebih enak kita, Pak. Di dunia paling sebentar, tapi di akhirat paling cepat masuk surga. Amalnya paling sedikit, amalnya paling sedikit karena umurnya 60 sampai 70. Tapi masuk surganya lebih awal. Kan nyamaran enggak nih, kan? Faqad sa'alu, apa yang diminta oleh Bani Israil, oleh orang Yahudi nenek moyang mereka? Ya, faqalu arinallaha jahratan. Aku ingin melihat Allah secara jahratan, secara jelas. Apa yang dijawab oleh Allah? Fa'akhadathhumus sa'iqah. Maka mereka disambar oleh petir. Allah hukum mereka dengan disambar oleh petir. Yang dimaksud kematian, Pak. Tapor gelap mati. Jadi sambian mentero tetemu bi Allah. Iko ne bi malaikat maut tetemu ku, Pak. Kor bagus amalah. Mun tak bagus tak tetemu Pak Sulaiman. Bidzulmihim, disebabkan keaniayaan mereka, yakni meminta barang yang sulit. Summa takhudul ijlah,
kemudian mereka mengambil anak sapi sebagai Tuhan. Mim ba'di ma ja'athumul bayyinatu, setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Artinya mukjizat-mukjizat atas kekuasaan Allah. Fa'afawna an dzalika, maka kami maafkan mereka dari hal yang demikian dan tidak kami basmi mereka secara tuntas. Wa karena mereka bertaubat kepada Allah sebagian di antara mereka, maka Allah tidak binasakan mereka semua. Dulu. Wa ataina Musa sultanan mubina, dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata. Artinya keunggulan yang menakjubkan bagi mereka, hingga sewaktu mereka disuruhnya membunuh diri mereka guna bertobat, mereka pun menurutinya dengan patuh. Nabi Musa ini orangnya kekar, luar biasa Pak, kuat. Nah, karena kekar Nabi Musa itu memang pendekar ya. Nabi Musa itu kuat, kekar, badannya bagus, tampan juga. Nah, akhirnya umat yang menyembah anak sapi itu disuruh bunuh. Siapa yang membunuhnya? Yaitu orang yang tidak menyembah anak sapi. Bedanya umatnya Nabi Muhammad dengan umat terdahulu itu, Pak, kalau melakukan dosa langsung, Pak. Bani Israel itu kalau dulu mau bertaubat, kemarin yang kita bahas di surah Al-Baqarah itu, saya ulang, kalau mau bertaubat, kalau kena najis itu harus kalau kena najis itu tidak cukup dibasuh, Pak. Tapi harus dipotong, esek-esek, Pak. Kata saya, mohon Pak, sekarang bodoh hukum seperti itu kan, Pak. Tadi si orang ngalaku sampah, Pak. Pak kare itu orang ngering tukang sampah kan. Esek-esek kepi kena najis esek-esek. Makanya umat Nabi Muhammad ini cukup dibasuh. Kalau kena najis mughalladzah itu najisnya anjing dan babi. Al-kalbi wal khinzir. Cara mensucikannya dengan apa? Dengan dibasuh 7 kali, salah satunya dengan pasir, dengan debu, dengan air tanah. Kemarin soalnya saya ke pangkas rambut. Nah, setelah itu ada yang bercerita masalah anjing tadi. Nah, katanya cukup dibasuh dengan air. Debat, Pak. Debat. Kan tak mungkin saya Pak ngucap assalamualaikum. Nah, tiba-tiba yang nyukur saya itu tiba-tiba nanya, "Sampean sering ngimami di sini ya, di Masjid Taqwa?" "Iya," kata saya. "Oh, alumni mana?" "Alumni pondok." "Oh," akhirnya nanya ke saya, "Bah, gimana kalau najis saya?" Saya terangkan, Pak. Oh, ini orang ini paling tak ngaji sekali, nampak tak ngiding kabar. Wa rafa'na fawqakumut tur. Saya selesaikan satu ayatnya. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat ke atas kepala mereka tur. Apa tur ini? Adalah nama sebuah bukit. Bimitsaqihim, disebabkan perjanjian dengan mereka. Maksudnya hendak mengadakan perjanjian agar mereka takut dan bersedia menerimanya. Wa qulna lahum, dan kami kepada mereka, sementara bukit itu dinaungkan kepada mereka. Dulu ketika Allah membuat perjanjian dengan orang Yahudi, Allah angkat gunung Tursina itu di masa Nabi Musa alaihissalam. Allah angkat gunung Tursinya di atas mereka, Pak. Jadi perjanjian ketika mau disampaikan oleh Nabi Musa, lewat Nabi Musa kepada umatnya tadi, Allah angkat gunung Tursina pas di atas kaum mereka. Jadi mun misalnya tak setuju ke perintahan Allah, tinggal liocol, Pak. Mari selesai. Nah, akhirnya apa? Wa qulna lahum, dan kata kami kepada mereka, sementara bukit itu ada di atas mereka, udhulul babah, masukilah pintu gerbang itu. Maksudnya pintu gerbang kampung atau negeri, sujadan, sambil bersujud, yang menunjukkan ketundukan. Wa qulna lahum la ta'du, dan kami titahkan kepada mereka, janganlah kamu melanggar perintah. Fis sabti, pada hari Sabtu, dengan menangkap ikan padanya. Nah, dulu ada perjanjian jangan nangkap ikan di hari Sabtu. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami telah menerima perjanjian erat dari mereka mengenai hal itu, tetapi mereka melanggarnya.
pada hari Sabtu sama Allah dibilang, pada waktu Bukit Tursina diangkat, Allah melakukan perjanjian dengan orang yang sudah bertaubat, Pak. Selesainya dari orang yang nyembah sapi tadi. Ini karena sudah, Pak. Karena si atobat ini. Karena yang melakukan nyembah sapi itu sudah dibunuh oleh yang ini. Nah, diangkat bukit agar apa? Agar dia mau taat kepada Allah. Kalau tidak taat langsung selesai. Apa perjanjiannya? Wa qulna lahum la ta'du fis sabti. Ingat ya, kalau hari Sabtu kamu jangan nangkap ikan. Ternyata orang Bani Israel itu orang Yahudi cerdas, Pak. Tak nangkep memang tak katase, tapi malam Sabtu nanya bawa jering, Pak. Malam Sabtu nanya bawa jering, tapi hari Sabtu cukup kan? Ikan gitu. Akhirnya di surah Al-Baqarah itu kata Allah, wa qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu kera-kera yang hina. Karena sifat kamu sama seperti kera, maka sekalian kamu jadi kera saja. Maka semuanya jadi kera. Nasrum minallah.